Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Yang mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di sini, semoga saja Allah memberikan keberkahan dan rahmat bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita juga berharap kepada Allah mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Malam ini saya diberikan satu tema terkait dengan kemuliaan sholat malam atau sholat tahajud. Itu yang diberikan kepada saya untuk dibahas pada pertemuan malam ini. Namun mungkin terjadi miskomunikasi, kira tidak ada fokus. Karena dibilang cuma sebentar katanya tadi. Saya berharap di sebuah laptop itu kayaknya yang saya terima itu cuma sebentar waktunya, saya bawa laptop ini. Walaupun mungkin terjadi seperti ini, insya Allah kita akan mengkaji, mempelajari terkait dengan kemuliaan sholat malam. Kita harus bisa membedakan kemuliaan sholat malam atau kemuliaan qiyam Ramadan itu berbeda. Kalau qiyam Ramadan itu sifatnya umum, sebagaimana kalau kita dalam sebuah hadis itu disebutkan qoma Ramadan. Qoma di sini adalah mendirikan malam itu, dalam arti mendirikan amalan-amalan, mulai dari sholat malam atau sholat tarawih. Di malam itu ada yang baca Al-Quran, ada yang baca zikir, ada yang berdoa, dan lain sebagainya.
itu disebut qiyam Ramadan. Kalau sholat lain itu khusus hanya sholat malam saja. Ini ada tuh perbedaan di antara qiyam dan sholat malam, atau qiyam Ramadan dan sholat malam. Secara historis kalau kita lihat, sholat malam ini merupakan sholat yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW sebelum turunnya kewajiban sholat lima waktu. Dan itu para ulama menjelaskan, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, itu terjadi, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, ada juga yang mengatakan 1 tahun setengah sebelum hijrah Rasulullah, ada juga yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Itu sudah ada yang namanya sholat malam atau yang disebut dengan sholat tahajud. Nah, itu secara historisnya seperti itu. Makanya sholat tahajudnya Rasulullah atau qiyam Ramadannya Rasulullah itu mungkin berbeda dengan kita. Kalau Rasulullah dan para sahabat ketika qiyam Ramadan atau sholat lain itu panjang-panjang yang dibaca. Sampai saya baca dalam sebuah riwayat ketika Abu Bakar Siddiq mengikuti qiyam Ramadannya Rasulullah itu sampai 3 surat dia baca, mendapatkan bekal-bekalan gitu ya. Mulai baca yang namanya surat Al-Baqarah, ada salah satu semacam bisikan dalam hati Abu Bakar itu yang mudah-mudahan Al-Baqarah selesai bisa sujud. Ternyata disambung lagi dengan surat Al-Imran. Sampai akhir Al-Imran ada harapan mudah-mudahan Rasul bisa rukuk di situ. Ternyata disambung lagi surat An-Nisa. Makanya sampai bengkak-bengkak kata Rasul itu kenapa? Karena lapaknya beliau berdiri ketika melakukan sholat malam itu. Kalau kita mungkin bengkak-bengkak kaki kita itu bukan karena banyaknya berdiri, tapi karena faktor penyakit biasanya sakit ya. Kalau Rasul itu seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu menjelaskan, dan para sahabatnya itu dalam rangka melaksanakan sholat malam itu cuma 1 tahun namanya. Sampai turun pada saat itu salah satu ayat dalam surat Al-Muzammil, ayat yang ke-20. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan yang demikian pula setelahnya dari orang-orang yang bersama kalian. Maka dalam ayat ini kalau kita lihat teknis dalam pelaksanaan sholat malam di masa Rasul itu kebanyakan dilakukan 1/3 malam, akhir 1/3 malamnya. Lalu bagaimana dengan proses yang sekarang sering terjadi, bahwa qiyamul lailnya itu dilakukan di awal waktu. Habis sholat isya boleh kira-kira. Makanya di sini ada filosof apa? Ya, kalau Umar bin Khattab itu biasanya di awal, Abu Bakar Siddiq di pertengahan. Kalau Rasulullah SAW itu di 1/3 malam di situ. Ini yang ada dalam sebuah riwayat yang saya pelajari. Nah, setelah ayat ini turun, tepatnya
Surat Al-Muzammil ayat 20, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra'u ma tayassaru minal Quran. Ketika ayat ini turun, maka sholat malam pun juga menjadi berubah hukumnya. Yang tadinya wajib bagi Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian berubah hukum menjadi sunnah bagi umat Rasulullah dan tetap wajib bagi Nabi. Makanya Rasulullah SAW dalam sepanjang hayatnya itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lailnya, tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Sekalipun Nabi itu melaksanakan sholat satu rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat sampai 11 rakaat. Maka dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW itu kedatangan tamu yang pada saat itu sampai menyita waktu dan Nabi pun juga sudah merasa lelah sampai-sampai Rasulullah itu tidak sempat melakukan qiyamul lail saat itu, tidak sempat melakukan sholat malamnya, dan akhirnya Rasul mengkodoknya di siang harinya. Itu tepatnya kurang lebih sekitar jam 10 siang. Nabi menggantikan di situ. Nah, cuma para ulama di sini berpendapat apakah ini merupakan kekhususan untuk Rasulullah atau bisakah kita sebagai umat yang melakukan seperti itu? Nah, pendapat yang terkuat adalah bagi orang yang sudah mendawamkan bagi dirinya, yang ketika dia itu tidak sempat melaksanakan qiyamul lailnya atau sholat malamnya, ya, maka dia boleh menggantikannya di siang hari. Tapi ini hanya tertentu saja, jangan sampai kebiasaan, jangan sampai jadi suatu kebiasaan. Karena Nabi melakukan seperti itu, ya, karena memang waktu itu Nabi sudah kelelahan, sudah kecapean, sampai dia tertidur dan melewatkan sehingga dia tidak melakukan sholat qiyamul lailnya dan digantikan di siang harinya. Dan itu riwayat sahih. Lalu terkait dengan masalah sholat malam ini, Al-Imam Ibnu Katsir sampai dia mengatakan bahwasanya sholat malam ini disebutkan dengan istilah jadud da'iyah, artinya lokal para dai. Kenapa disebutkan jadud dai di sini? Ya, karena seorang dai biasanya ketika dia di setiap harinya itu akan menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah para sahabat yang mendapatkan intimidasi di antara orang-orang yang tidak suka terhadap ajarannya. Nah, dengan adanya kewajiban atau suatu perkara yang diwajibkan kepada dai itu agar dia senantiasa menjaga qiyamul lail itu agar dia memiliki keteguhan iman. Berarti ini sebagai apa? Sebagai tauladan, harus memberikan contoh kepada umat. Makanya kalau ada dai yang kita sering berbicara misalkan harus qiyamul lail atau sholat malam di situ, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan seperti itu, berarti dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Itu bahaya bagi seorang dai. Dan sekarang ada istilah rusaknya dakwah itu ada di tangan para dai. Ini yang paling bahaya. Ya. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang melakukan yang namanya sholat malam, tiba-tiba Jibril datang. Dalam hal ini disebutkan atani Jibril faqala. Ketika itu malaikat Jibril mendatangiku, kata Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syita fa innaka maitun. Hiduplah sekehendakmu atau hiduplah sesuka hatimu, karena kamu nanti akan mati. Artinya dibebaskan di situ, silakan kamu mau apa aja silakan lakukan. Tapi ingat kamu akan mati. Ini kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian wa ahbib ma syi'ta fa innaka mubariku.
Cintailah seseorang sekehendakmu, karena kamu akan berpisah dengannya. Ini artinya ada salah satu usulan dari malaikat Jibril alaihi salam ketika itu, agar kita selalu mencintai orang-orang terdekat kita atau orang-orang lain, ya, dengan betul-betul mencintainya. Tapi ingat, suatu saat kalian akan berpisah dengan mereka. Dan di dalam masalah mencintai itu bukan hanya kepada keluarga saja, siapa aja di situ. Malah yang paling penting itu adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, cinta orang tua itu tidak seberapa cintanya kepada seorang anak dibanding dengan cintanya Allah kepada hamba-hamba yang beriman di situ. Jadi masih ada di bawahnya di situ. Kita sayang sama anak, ya, sayang sama istri, tapi itu tidak seberapa kata Allah. Ya, itu lebih sayang Allah ketimbang orang tua kita kepada anaknya dalam hal menyayangi, dalam hal mencintai di sini. Silakan kamu itu umpan kecintaan kalian kepada keluarga kalian, tapi ingat suatu saat kalian berpisah di sini. Ada berpisah karena faktor usia, kematian, ada berpisah karena mungkin dia tempat tinggal, dia berhijrah sehingga tidak pernah ketemu lagi. Makanya kan ada seorang kalau sudah berpisah dengan orang yang dia cintai, ada salah satu syair Arab itu yang cukup populer. Laisa al-firaq bil-firaq, walakinnal firaq lis-saw. Jadi perpisahan itu bukan untuk berpisah sebenarnya. Justru yang disebut dalam perpisahan itu adalah sesuatu untuk meraih sebuah kerinduan. Makanya orang kalau sudah lama berpisah dengan orang yang dia cintai, ketika dia bertemu itu akan tumbuh kerinduan yang luar biasa. Dan ini juga sama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang ketika dia senantiasa menjaga qiyam lailnya itu atau sholat malam itu, ini merupakan salah satu apa? Bentuk perpisahan yang ujungnya nanti akan tumbuh kerinduan dalam dirinya kepada Allah. Makanya nanti ada kemuliaan seperti apa kemuliaannya nanti akan kita sampaikan di situ. Nah di sini lah Jibril ketika dia datang ke situ disuruh untuk cintailah sekehendak hatimu. Ya kenapa? Karena suatu saat mereka berpisah dengannya. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majriun bihi. Kemudian beramallah sekehendak hatimu karena kamu akan diberi balasan. Artinya apa? Di sini akan ada salah satu ungkapan dari malaikat Jibril kepada Rasul itu adalah diberikan kebebasan untuk beramal. Dan setiap amal-amal yang dilakukan oleh kita itu akan ada balasan sesuai dengan amalan yang dikerjakannya itu. Makanya kan ending kita akan kelihatan nanti. Orang ketika dia beramal-amal yang baik, ya, dia kebaikan yang akan dia dapatkan. Dia beramal dengan amal yang toleh, misalkan, ya, keburukannya akan dia dapatkan. Dia berikan kebebasan di situ. Karena endingnya itu nanti kita ini akan kembali kepada dua hal. Itu yang namanya tempat kampung halaman manusia. Cuma dua tempat yang akan dia kunjungi nanti. Bagi orang-orang soleh, surga yang akan dia dapatkan. Bagi orang-orang soleh, neraka yang akan dia dapatkan. Tinggal pilih di situ. Makanya wajar kata Jibril alaihi salam yang mengatakan, wa'mal ma syi'ta, silakan kamu beramal sesuka hatimu atau sekehendak kalian. Ya. Karena dari setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang ketika dia sering menjaga qiyam lainnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan surga di situ. Ini satu utama yang luar biasa. Nah kemudian wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Hai Muhammad, kata Jibril, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Ini penekanannya. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Wa izzuhu naruhu anin nas.
dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Ini hadis juga Imam Al-Hakim. Nah, ketika Jibril mengatakan bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya, ini artinya apa? Jadi diri seorang muslim yang sesungguhnya itu adalah ada di dalam sholat malamnya. Bahkan ada lagi dalam riwayat yang disebutkan, jadi diri seorang mukmin itu ada ketika dia sholat subuhnya berjamaah di masjid. Itu jadi dirinya. Berarti kalau orang ini tidak pernah melakukan sholat malam, tidak pernah hadir di masjid ketika sholat subuh, itu masih bisa dipertanyakan kadar keimanan itu seperti apa. Nah, makanya di sini hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa beriman di sini orang mukmin, bukan orang Islam? Ini orang pilihan, Pak. Karena muslim itu memiliki 4 atau 3 kriteria iman seseorang. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang fasik, ada muslim yang munafik. Nah, tinggal dipilih siapa muslim yang mukmin. Oh, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat malamnya. Itu salah satunya. Ya, artinya apa? Iqrarul bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal a'malu bil arkan. Mukmin itu dia mengikrarkan dengan lisannya terkait dengan keimanannya. Amantu billah. Wa tasdiqu bil qalbi, dia yakini, dia benarkan dalam hatinya terkait dengan pahala yang akan Allah dapatkan dari hasil usaha dirinya. Wal a'malu bil Allah atau wal a'malu bil arkan, dan dia dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu muslim yang mukmin. Antara teori dengan perbuatan itu selaras dia. Ya. Termasuk mungkin kita, kenapa kita ini melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam? Karena kita tahu pahalanya besar, keutamaannya itu besar, bahkan merupakan sebuah kemuliaan di mata Allah. Berbeda dengan orang yang tidak tahu, dia akan santai-santai saja, dia bodoh amat ya di situ. Ini bedanya, Pak. Ya. Nah, kemudian lain lagi dengan muslim yang fasik. Siapa mereka itu? Muslim yang fasik yaitu iqrarul bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Dia mengikrarkan imannya dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya dengan pahala dari Allah. Tapi dia tidak melakukannya, dia tidak mengamalkannya di situ. Makanya kata Allah di surat As-Sadd, "Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Ya. Ini hati-hati. Nah, kita ini termasuk yang fasik atau yang amin, tinggal dipilih di situ. Nah, lain lagi dengan kriteria yang ketiga, ada muslim yang munafik. Ini yang paling paham. Ya. Kenapa? Kata para ulama disebutkan, munafik itu adalah izharul iman bil lisan, idmaruhu kufrul qalbi. Dia itu menampakkan imannya dengan lisannya, tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Makanya munafik itu adalah zulwijhain, memiliki dua wajah. Dan ini yang paling bahaya. Ya, itu harus kita pelajari betul-betul. Jadi inilah, ya, ketika dikatakan kepada Rasulullah mengamalkan terkait dengan kemuliaan seseorang muslim itu ada di sholat malamnya. Kenapa? Karena tidak semua umat Islam ini dapat melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Hanya orang-orang tertentu di situ, di mana dia terbangun seorang diri, sedangkan yang lainnya pada tidur di situ. Nah, termasuk Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan itu luar biasa, Pak. Ya, dalam apa? Dalam tiap Ramadan itu luar biasa. Ditingkatkan secara bentuk kegiatan kita itu, bahkan dia bangunkan keluarganya di situ. Dibimbing sama-sama bersama Rasul untuk melakukan berbagai macam ibadah. Dari mulai tadarusnya, dari mulai sholatnya, dari mulai zikir-zikirnya, dari sebagainya. Nah, itu banyak sekali amal-amal yang harus dilakukan ketika di bulan Ramadan. Termasuk saat ini.
Ya kita datang ke sini sekarang lagi tolabul ilmi. Jangan dikira kita hadir di sini itu tidak punya manfaat. Manfaatnya besar. Dengan hadirnya kita di sini mengkaji dan menghadiri kajian-kajian majelis ilmu, ada satu yang ingin tidak diketahui oleh orang. Bahwasanya di antara keutamaan kita hadir di majelis itu, orang-orang yang hadir itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan doanya para malaikat. Malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa malaikat itu mustajab. Apa doanya? Dalam sebuah hadis disebutkan malaikat itu akan berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma ighfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hamba si fulan. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terima yang tobat si fulan. Artinya apa? Ini salah satu hal ketika malaikat itu melihat banyak orang-orang yang dia itu bertolak ilmi, dia hadir di masjid itu, langsung malaikat pun juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan doanya para malaikat, karena doanya para malaikat mustajab. Itu yang kita harapkan. Nah kemudian, tatkala kita ini ya di sepertiga malam atau di tengah pagi malam hari itu kita terbangun dari tidur kita di situ, maka dianjurkan kita untuk berkhulwat. Berkhulwat itu artinya kita itu bersendirian dengan Allah. Dan ini yang harus dilakukan. Beda dengan sholat tarawih, sunnahnya memang harus dilakukan di masjid dengan cara berjamaah. Kalau memang tahajud itu berbeda dengan sholat tarawih, itu diutamakan bisa dengan cara sholat sendiri di rumah. Bahkan harus berkhulwat, menyendiri dia, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW dia mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, tadkhulul jannah bisalami, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Apa yang menyebabkan Nabi mengatakan seperti itu? Ternyata apa? Sepertiga malam itu disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan bahwasanya Allah turun ke bumi dunia untuk melihat hamba-hambanya yang ketika itu sedang melakukan sholat malam. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, yang zidu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya hina ya'fa thulutsal kita. Tuhan kita yaitu Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Itu luar biasa, setiap malam itu. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh hamba-Nya, Dia tahu. Tapi ada keistimewaan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah itu turun khusus untuk melihat siapa di antara hamba-hamba yang ketika itu sedang sholat malam. Fayaqul, lalu Allah berfirman di situ, "Man yad'uni fastajib lahu." Kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, fastajib lahu, maka aku akan mengabulkan permohonannya. Nah, makanya di sini Pak, perbanyak ketika kita itu sholat malam, setelah itu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluhan kita sampaikan di situ. Karena Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah itu sudah tahu sebelum kita meminta sesuatu, Allah sudah tahu dulu. Ya. Dan inilah salah satu ya, bentuk ibadah totalitas dengan cara apa? Dengan cara kita bergantung kepada Allah dalam masalah berdoa. Ketika kita berada di sepertiga malam itu, Allah hadir di situ, minta kepada Allah. Tapi para ulama dari tafsir mengatakan, ketika permintaan di sini bukan berarti dilarang ya, untuk meminta terkait dengan perkara dunia, tapi perbanyaklah mintalah kepada Allah
terkait dengan kehidupan akhirat kelak. Karena kita tidak ada yang tahu seperti apa ending kita nanti di sana. Tidak ada yang tahu, Pak. Makanya perbanyaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan nanti di akhirat. Di situ tentunya kehidupan akhirat. Kemudian Al-Yas'alni fa'utiyahu. Kemudian Allah mengatakan lagi, ya, ketika itu kata Allah, barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Nah, kalau di sini para ulama menjelaskan bisa berupa permintaan terkait dengan kebaikan di dunia, bisa juga terkait dengan kebaikan akhirat. Apa bedanya di sini? Ya, karena ada doa itu yang disebut dengan doa satu jagat, kan gitu. Dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada 3 poin di sini. Ya, permohonan kita kepada Allah ada 3 poin. Pertama, atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan dunia. Apa saja yang kita minta. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ya, dia menjelaskan yang diminta kita kebaikan dunia itu adalah pertama itma'inna lil qulub, ketenangan hati. Ini Pak nomor 1 kalau saya, ya, apalagi di musim pandemi banyak orang yang hatinya galau, gelisah. Harta ada, duitnya banyak, tapi hatinya gelisah. Itu karena apa faktornya? Padahal dia punya sesuatu, ya. Orang yang tadinya mungkin dia itu sudah sering bisnis kemana-mana, sering pergian ke luar negeri, tiba-tiba harus isolasi mandiri di rumah, harus harus terdiam diri di rumah. Secara otomatis nanti akan gelisah. Berbeda dengan orang-orang beriman di situ. Dapat orang-orang yang usaha di situ. Masyarakat apa? Kita minta kepada Allah kebaikan di langit makin nadir. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, yang kita minta kebaikan dunia itu adalah rizqun wasi'un mubarak. Minta kepada Allah akan diberikan apa? Rizkinya yang luas. Silakan kita minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kita minta kaya itu tidak dilarang. Tidak ada larangan di situ. Silakan. Ya, bebas kita minta kepada Allah. Ya, akan dibilang kekayaan. Dengan kaya insya Allah kita bisa beribadah. Yang dengan cara apa? Bersedekah, mewakafkan hartanya, bisa membayar zakatnya, dan gitu ya. Itu kelebihan dari orang-orang yang memiliki kekayaan. Makanya kan dulu di masa Rasulullah ada seorang sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku merasa iri pada orang-orang kaya. Orang kaya itu bisa berbuat sesukanya, ya, sehingga aku tidak bisa. Kalau aku berbuat ibadah kepada Allah, orang kaya pasti bisa akan meniru saya katanya. Tapi ketika orang kaya itu dia berbuat, saya belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang kaya itu. Kalau orang miskin mungkin dia tidak bisa bersedekah, tapi orang kaya bisa. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan khawatir wahai bulan, ya. Perbanyaklah kamu dengan kalimat, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah bentuk sedekah kamu. Jadi jangan khawatir sekalipun dia memiliki kekayaan, jangan khawatir katanya. Ya, perbanyak di situ untuk bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kita minta itu apa lagi? Ya, minta zawjatul hasanah, pasangan hidup yang baik. Kita kan sering berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini satu doa. Kalau doa ini dibaca oleh seorang suami, dia minta kepada Allah pasangan hidup itu istri itu akan diberikan istrinya salehah. Kalau ini doa dibaca oleh istrinya, dia minta kepada Allah akan diberikan suaminya saleh. Ya. Kemudian wa dzurriyyatina qurrata a'yun, diberikan apa? Keturunan. Ya, qurrata a'yun. Qurrat itu maknanya adalah hitamnya mata. Itu secara makna bahasa.
Tapi diartikan di sini kita minta kepada Allah agar diberikan anak yang soleh, anak yang menjadi tuntunan bukan menjadi tontonan, ya jadi teladan bagi orang lain. Artinya anak ini supaya menjadi anak yang abrar, anak yang baik dan anak yang soleh. Makanya kan ada dalam sebuah hadis tersebut min syahadatil mati, ada arba'un min syahadatil mati. Ada empat kebahagiaan yang akan dimiliki oleh keluarga. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu shalihah. Ketika dirinya memiliki anak apa istrinya yang soleh, itu pasangan hidupnya soleh dan solehah. Yang kedua adalah wa auladuhu abrar. Dia memiliki apa? Anak-anak yang berbakti. Yang ketiga apa di situ? Yang ketiganya adalah memiliki teman-teman yang soleh. Ini penting, ya. Berteman dengan orang-orang soleh. Kenapa? Saya pernah membaca sebuah riwayat yang cukup panjang hadisnya itu. Keutamaan memiliki orang teman yang soleh itu ternyata di samping di dunia dia senantiasa mengingatkan ketakwaan dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata nanti di akhir juga orang-orang ini akan memberikan syafaat. Sampai ditanya pada saat itu, ya apa namanya, dia tahu yang di surga itu, ya Allah, dulu situ punya teman sebulan, mana ada sekarang di sini, kemana dia? No, ada di neraka. Kalau kamu mau, ambil temanmu itu, langsung kok diambil atas izin Allah. Itu gunanya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Artinya orang ini senantiasa mengingatkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman baik itu banyak, tapi belum tentu dia soleh. Ya. Nah, ada yang keempat lagi apa? Orang yang bekerja di dalam negerinya sendiri. Itu salah satu kebahagiaan terkait dengan kaitannya dengan memiliki keluarga yang soleh. Ya. Itu. Nah kemudian ada lagi misalkan apa yang kita minta untuk kebaikan akhirat. Pertama apa? Al-amnu minal faza'il akbar. Ya. Kita minta kepada Allah supaya aman ketika huru-hara terjadi, ketika kiamat ini terjadi. Artinya apa? Minta kepada Allah agar diwafatkan terlebih dahulu dan jangan sampai mengalami huru-hara terjadinya hari kiamat. Dan orang-orang beriman tidak bakalan mengalami seperti itu, tidak bakalan pernah dia. Ada saya ketika hasil kajian, ada jamaah dia itu sampai bertanya, Pak Ustaz, saya tuh ingin ngalamin seperti apa kiamat nanti itu. Sampai ada yang seperti itu, dia minta umur yang panjang kepada Allah biar bisa ngalamin terjadinya hari kiamat. Itu tak boleh bagi orang beriman tidak seperti itu. Walaupun tidak diminta oleh Allah dalam hadis yang sahih, orang-orang beriman itu pasti sebelum menjadi hari kiamat itu akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara Allah itu akan menghembuskan, mengirim angin di situ, dan angin itu akan masuk ke setiap ketiak-ketiak orang beriman itu. Ketika sudah masuk ke ketiak orang beriman, wafatlah orang itu. Ini terjadi ya sebelum terjadi kiamat. Sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah, al-amnu minal faza'il akbar, minta kepada Allah supaya diamankan dan tidak mengalami terkait dengan guncangan hari kiamat. Nah, yang kedua apa? At-taisir tidak musab. Minta kepada Allah agar ketika dihisab berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta ya Allah, kebaikan untuk akhirat. Yang ketiganya apa? Di situ minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir adalah minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenikmatan yang paling nikmat di surga itu ketika seorang hamba itu dia bisa bertemu dengan Rabbnya. Artinya apa? Bukan hanya dia itu bertemu, bahkan dia melihat langsung. Yang selama ini kita bertanya-tanya siapa itu Allah, bagaimana bentuknya. Nanti di surga itu yang penuh dengan kenikmatannya, ada kenikmatan-kenikmatan yang lebih nikmat lagi. Di antaranya adalah liqa'ah, ketika dia bertemu dengan Tuhannya.
Makanya kan ada dua persyaratan di situ di surat Al-Kahfi itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." La yusyrik bihi ahada. Hanya dua persyaratan. Kalau engkau ingin bertemu dengan Allah, lakukan amal soleh, ya. Jangan sampai menyebutkan Allah dengan seorang pun juga. Insya Allah kita bertemu dengan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan masalah kebaikan, ya. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya, dengan kita banyak berdoa, Allah pun juga mengabulkan doa kita. Makanya kata Allah, "Mai yas'alani fa'u'tiyahu." Jadi barang siapa yang meminta kepadaku, apakah memenuhi permintaannya. Kemudian mai yastaghfiruni faghfirlah. Ketika di pertanyaan seperti malam itu ada di antara hamba kata Allah yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dari segala dosa-dosanya di situ. Artinya apa? Jangan khawatir, Pak. Selama kita ada kaitannya, kita berdosa dengan Allah, yang penting tidak menyekutukannya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pemurah di sini. Dan disebutkan dalam surat Maryam kalau tidak salah itu, ya. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah hai hamba-hamba yang melampaui batas, asrafu. Melampaui batas itu maksudnya apa? Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di situ. Itu artinya hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat dosa. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Hamba-hambaku yang berbuat dosa. Wahai hamba-hambaku yang berbuat maksiat. Wahai hamba-hambaku yang berbuat zalim ala anfusihim, atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Ini kan salah satu kabar dari Allah untuk memberikan sebuah harapan kepada bagi kita bahwasanya sebanyak apapun dosa kita, kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosa di situ. Dosa kita itu, ya. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, "Ya itu ada wahai anak Adam, ya." Kata Nabi itu, ya, jika engkau memiliki dosa fi anak sama, dosa itu sampai meliputi seluruh langit. Langit itu luas sekali, luas sekali. Engkau ini memiliki dosa sampai meliputi seluruh langit yang ada di alam semesta itu. Sembahlah kita nih, kemudian itu bertemu dengan menemui aku di situ. Dan apa? Beristighfar kepadaku, bertobat kepadaku. La'ataitu maka aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan sepenuh langit bulan. Ini hadis qudsi, Pak. Ya, derajatnya berada di atas hadis sahih. Kita punya dosa sepenuh langit. Beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Wa yaitu Adam dan wahai Bani Adam, ya. Jika engkau memiliki dosa sepenuh bumi, lalu engkau datang kepadaku, la tusyrik bi syai'an. Engkau datang kepadaku dengan tidak berbuat musyrik sedikit pun. Aku pun juga akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Inilah rahmat rahimnya Allah. Inilah keluasan rahmat Allah bagi hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepada dirinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dan ingat Pak, kita ini mungkin setiap hari itu banyak berbuat dosa. Dan terbayang kalau kita hitung-hitung, kalau mungkin awal itu tampakkan dosa kita itu mungkin malu banget kita itu di dunia ini. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah, dosa-dosa kita, aib-aib kita itu disembunyikan oleh Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Kita mungkin dulu track record kita itu masalah itu seperti apa? Coba kalau buka di situ, malu kita di situ.
Tapi inilah Allah saking sayangnya sama kita, ditutup semua aib-aib kita di situ. Makanya Allah nyuruh kepada kita beristighfar kalian di situ. Beristighfar di situ. Ya. Insya Allah dengan cara istighfar kita akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan khawatir di sini. Ampunan Allah itu maha luas ya. Saya ada satu kisah dalam buku satu kisah ya. Orang-orang soleh itu dulu terjadi di Basrah. Ada salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Azam. Dia salah seorang ulama yang terkenal dan dikenal oleh masyarakat yang ada di sana ini. Siapa yang terkenal dengan Ibrahim bin Azam itu ya pasti semua akan kenal. Nah, Ibrahim bin Azam ini dicari-cari oleh seorang pemuda. Dan seorang pemuda ini salah seorang yang ahli maksiat. Pokoknya hari-harinya itu maksiat aja. Kalau istilah orang Sunda itu dibilang orang ini tukang tarok, tukang bobok, tukang misalnya katrok, gitu. Artinya dia tukang bunuh, dia tukang maling dan tukang zina. Mungkin orang ini sudah ingin berubah di situ. Tapi ada sebuah kekhawatiran, ada terima dosanya di situ. Ya. Bertanyalah kepada salah seorang di situ, adakah seorang ulama di sini ya, yang dapat memberikan salah satu jawaban terhadap apa yang aku perbuat? Aku ini kembali kepada Allah. Oh ada, namanya Ibrahim. Silakan datang kepada kepala itu. Datang kepala itu. Singkat cerita, dia bercerita di sini. Wahai Ibrahim, aku ini seorang anak muda yang hari-hari aku ini banyak sekali berbuat dosa kepada Allah SWT. Tak pernah sholat, tak pernah puasa, diliputi dengan kemaksiatan yang luar biasa. Dosa sekuat begitu. Lalu, lantas apa yang telah kau perbuat? Kata Ibrahim, ya Ibrahim, aku ini cuma melakukan kemaksiatan di muka bumi. Apa jawaban Ibrahim ini? Dia hanya menjawab wahai anak muda, aku tidak melarang kepada engkau untuk melakukan kemaksiatan berdosa. Silahkan kamu berbuat maksiat sesuka hatimu. Kalau begitu, saya tidak akan lakukan. Silahkan engkau berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah sesuka hatimu. Tapi ingat, selama engkau bermaksiat kepada Allah, jangan sekali-kali engkau ini memakan rezeki yang telah Allah berikan kepada anda. Itu yang pertama. Ya, bingung dia. Baru satu pertanyaan sudah bingung. Bukankah selama ini saya ingin makan itu dari Allah? Kalau berikan rezeki itu kepada saya itu semua dari Allah semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim bin Azam, wahai anak muda, jika engkau ingin berbuat maksiat, silakan. Aku tidak akan melarang engkau berbuat maksiat. Tapi ingat, selama itu bermaksiat, jangan sekali-kali engkau pijakkan kakimu di bumi ini, karena bumi ini milik Allah. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Sementara dia hidup di dunia, itu dengan jawaban seperti itu dan kata bersih anak muda ini, ya, aku boleh bermaksiat, tapi dengan catatan tidak boleh menginjakkan kaki di bumi ini karena ini milik Allah. Artinya tidak pantas bumi ini dihuni oleh orang-orang yang bermaksiat atau berdosa di situ. Ya. Kemudian yang ketiga kata Ibrahim itu adalah dia mengatakan, wahai anak muda, jika engkau ingin bermaksiat, silakan bermaksiat sekali. Tapi ingat, ketika malaikat Israel datang kepada engkau untuk mencabut nyawamu di situ, bilang sama dia, tolong tangguhkan nyawamu. Barulah anak muda ini dia bertanya, wahai Ibrahim, mana mungkin katanya. Kalau malaikat sudah datang kepada seorang mencabut nyawanya, mana mungkin dia ditangguhkan di situ? Itu urusan Allah. Dengan tanya sama saja, begitu. Nah, yang terakhir, dia bertanya kepada si anak muda ini, wahai anak muda, aku tidak melarang kepada engkau dengan perbuatan maksiat engkau di dunia ini, silahkan, bebas sesuka hatimu. Tapi ingat, nanti ketika engkau mau dilemparkan ke dalam neraka, tolong bilang sama malaikat, jangan saya masukkan ke dalam neraka. Langsung pemuda ini dia bertanya, wahai Ibrahim,
Jawaban macam apa kok seperti ini? Dan ada yang masuk akal dalam hatiku ini. Akhirnya dijelaskan di situ, kata Quran itu, wahai anak muda, pantaskah engkau yang selama engkau hidup itu, engkau diberikan kehidupan yang layak oleh Allah, diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, diberikan tempat tinggal yang luar biasa itu di muka bumi ini. Pantaskah itu berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari situlah si anak muda itu juga dia sampai menangis. Dia itu langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sebentar kisah yang diambil dari 101 kisah orang-orang soleh. Itu yang luar biasa. Jadi itulah terkait dengan mayyastagfiruni faghfirlahu. Jadi ketika di sepertiga malam itu kita mohon ampun kepada Allah, ya, Allah akan mengampuni kita di situ. Insyaallah ini satu keistimewaan, ya, kemurahan, keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang ingin bertobat atau memohon ampun kepada-Nya di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk kepada kemuliaan sholat malam. Ada 3 poin yang saya temukan ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu terkait dengan kemuliaan sholat malam. Ada keutamaan, ada kemuliaan itu berbeda. Ya. Kalau kemuliaan itu merupakan tingkat paling tinggi. Kalau dalam istilah itu yang aroma. Aroma itu hanya diberikan oleh Allah khusus untuk orang tertentu. Dan aroma itu tidak bisa ditransferkan kepada orang lain. Bapak mungkin pernah menonton sebuah video, ya, yang orang itu bisa tenaga dalam itu kata dia itu dengan tiba-tiba katanya kan gitu. Ya tiba-tiba dia punya tenaga dalam seperti itu, apa dia bilang? Ini aroma dari Allah. Tapi ilmu dia itu bisa ditransfer kepada orang lain. Berarti itu bukan aroma, itu udah sihir. Ya, aroma itu tidak bisa bertransfer kepada orang. Hanya orang itu yang merasakannya. Hanya pribadinya yang merasakan di situ kemuliaannya itu. Ya. Nah di sini kemuliaan sholat malam yang pertama adalah sholat malam itu sebagai ciri khas orang-orang yang soleh. Itu yang pertama. Ya. Orang-orang soleh, makna soleh di sini adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan dia istiqomah dalam menjalankannya. Itu orang-orang soleh. Dan ada dalam Quran itu, ya, ada kalimat sholih, ada kalimat khair. Ada yang ma'ruf, ada yang khair, yang baik, ada albir, baik juga sama. Tapi soleh ini tingkatan yang paling tinggi di mata Allah. Ya, kita kan ingin sering berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunannya yang soleh. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita ingin memiliki keturunan atau keluarga yang segenap orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Rasulnya. Itulah makna soleh. Berada dalam ketaatan sepanjang harinya. Nah, terkait dengan ibadah yang paling mulia yang merupakan ciri khas orang-orang soleh ini, ya, bahwasanya orang-orang ini senantiasa menjaga sholat malamnya. Artinya orang yang selalu melakukan qiyamul lail. Jadi tidak hanya sholat malam saja, dia bisa juga berzikir, baca Quran dan lain sebagainya. Seperti kan di Quran itu ada akhirnya sholat al-idul syamsila wa zakir lailil Quran al-fat. Ya, dia mendirikan itu sholat fajarnya di situ, ya, sholat malamnya dia dirikan di situ. Nah, kemudian kata Rasulullah dalam sebuah riwayat sebutkan, alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail atau salat malam. Fa innahu labus sholihin. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, qablakum sebelum kalian. Artinya apa?
Di masa-masa dahulu pun juga orang-orang soleh ini selalu menjaga keamalannya. Kita lihat Nabi, kita lihat juga para sahabat, kita lihat juga seperti siapa? Seperti para tabi'in. Ya, bahkan ada satu yang menarik saya baca sejarah itu di masa Bani Umayyah. Ini luar biasa, Pak. Ada salah seorang panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad. Itu udah terkenal di benua Eropa saat ini. Bahkan Tariq bin Ziyad ini kalau dia memimpin perang tidak pernah kalah, selalu menang di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lucunya dia itu dalam rangka rekrut mujahidin itu dengan dua cara. Ya. Jadi kalau ada yang ingin bersama Nabi itu berperang, ada dua persyaratan yang harus dimiliki oleh kaum mujahidin ini. Pertama, dia itu harus ahli masjid. Apa maksudnya ahli masjid? Orang ini harus selalu sholat berjamaah di masjid. Baik kegiatan-kegiatan yang lainnya di dalam masjid. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dia bawa dan dia tuakan untuk menjadi prajurit itu adalah orang ini harus hafal Quran 30 juz. Berat tidak kira-kira? Pasti berat. Dari 10.000 yang mendaftar itu cuma 6.000 yang dia bawa. Ada orang yang mendaftar dia ahli masjid, tapi belum hafal Quran seluruhnya, tapi bawa kan dia. Ada yang dia hafal Quran, tapi jalan-jalan ke masjid, tidak dibawa juga di situ. Dan mutlak dia itu harus ya ahli masjid dan para penghafal Al-Quran. Dan sekarang Pak, diikuti yang kayak di Hamas itu namanya Izzuddin Al-Qassam. Rekrutmen yang dilakukan oleh Izzuddin Al-Qassam itu sama persis dengan rekrutmen yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad. Itu para mujahidin begitu. Dia cari siapa pemuda-pemuda yang ahli masjid, yang hafal Al-Quran, itu akan dididik sebagai militer dia di situ untuk dijadikan sebagai penjaga. Berperang melawan Ziyad Syarikat Atullah. Itu luar biasa kan? Ya. Nah, terkait dengan perkara ini, ya karena itu orang-orang soleh sebelum kalian kalau semua itu terkait dengan kebiasaan orang yang sholat malam, kemudian itu sebuah tanda atau kemuliaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa madhatun 'anil ismi. Di samping sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan membuat kalian itu qurbatun ila rabbikum, membuat kalian itu akan lebih dekat dengan Allah. Artinya apa? Orang kalau sudah dekat dengan Allah tidak akan ada ketergantungan kepada manusia. Apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang itu yang mengeluh kepada manusia, itu salah. Kalau kita mau mengeluh itu mengeluh kepada Allah, jangan kepada manusia. Tadi sore saya ketemu seorang ibu, Pak Ustaz tolongin saya. Memang kenal. Biasanya saya ini sebelum lebaran saya sudah dapat THR. Kemudian yang sudah ngasih THR saya itu semua sudah pada meninggal dunia. Lalu apa yang harus saya bantu? Ya tolong bantu saya. Karena tidak ada yang ngasih THR lagi. Inilah orang kalau sudah tergantung kepada manusia seperti itu. Padahal Allah sudah jelas dan betul Allah harus semua. Allah itu tempat bergantung kita, bukan manusia. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, orang-orang semua. Qurbatun ila rabbikum. Dan orang-orang ini akan menjadikan Allah sebagai pengawas pengawas dirinya. Di mana pun dia berada akan dijadikan Allah sebagai pengawas. Makanya kalau ada orang yang ketika dia itu berbuat maksiat, dia sudah tidak lagi menjadikan Allah sebagai pengawasnya. Ini maknanya apa? Kayak maling-maling itu kan yang penting dia tidak terlihat oleh manusia. Padahal Allah Maha melihat.
Ketika dia itu orang soleh, dia akan berpikir lagi. Dia berpikir dulu dia disitu, oh, saya ini mau berbuat sesuatu yang kemaksiatan, tapi saya takut. Kenapa? Ada Allah yang mengawasi diri kita. Makanya kata Rasulullah, "Ittaqillah aizuma kunta." Ya, takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Itu kata Rasulullah SAW. Nah kemudian, wa mukaffiratul lisayyiati wa manhatun 'anil ismi. Ternyata seorang malam itu dapat menghapuskan kesalahan dan dosa yang dia lakukan selama ini. Ini satu keistimewaan yang luar biasa. Ya, bukan hanya istighfar saja, bukan hanya dia bertobat saja. Ternyata dengan sholat malam itu mukaffaratul lisayyi'at, sebagai penghapus dosa dirinya. Maka wajar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Albani terkait dengan hadis yang saya sampaikan. Nah, kemudian cirinya apa orang-orang soleh ini? Allah sampaikan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Mereka itu adalah katanya junubuhum anil madoni yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu mereka itu jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka itu menambahkan apa-apa rezekinya kami berikan. Artinya apa? Orang-orang ini selalu menjalankan qiyamul lail dan selalu menyederhanakan hartanya di situ. Dia punya rezeki, dia infakkan rezekinya, infakkan hartanya di situ. Ini kan sebetulnya biasa ya, terkait dengan apa yang dimilikinya. Termasuk kebiasaan Nabi itu adalah paling gemar untuk bersedekah. Sampai-sampai Nabi itu kelaparan. Tapi kalau ada orang yang datang ke situ, dia kasih di situ. Mendingan dia kelaparan di situ. Berbeda dengan zaman sekarang, kan? Ada yang individualis hidupnya itu, bodoh amat sama orang lain. Mau makan, mau kagak, bodoh amat. Ya, terutama bagi orang-orang yang memiliki harta, ingat orang lain itu nanti akan lama hisabnya di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang memiliki kekayaan itu yang harus menjalankan hartanya, harus mencapai besoknya. Di samping itu harus menyedekahkan atau menyimpangkan hartanya, bisa juga dengan mewakafkannya dan sebagainya. Dan inilah yang akan menolong dirinya nanti ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nanti manusia ini Pak, ketika sudah pada meninggal, banyak orang itu yang meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Seperti surah Al-Mu'minun 19 itu disebutkan oleh Allah, ya. Ketika dia itu mati di antara orang-orang kafir, dia mengatakan, ya Rabb, ya, qala rabbi irji'un, kembalikan aku ke dunia, ya. La'ani amalu sholihan bima taraktu, biar aku bisa melakukan amalan-amalan yang telah aku tinggalkan. Itu minta kepada Allah di situ, ya. Supaya apa? Supaya dikembalikan ke dunia dengan harap dia bisa berbuat amal yang baik. Tapi apa kata Allah? Inna kalimatun hiya qa'ilun. Itu hanya omong kosong belaka saja. Ya, aku berikan engkau umur sekian puluh tahun, untuk apa kau menggunakan tubuh itu? Akan ditanya sama Allah itu semuanya. Ya. Begitu juga ada surat-surat yang lain, surat Al-Munafiqun, ya, ada disebutkan anjuran kita itu untuk bersedekah sebelum datang kematian, ya. Sekarang kan kembali, orang sudah mati baru disedekahkan, ya, bersedekah untuk orang yang mati. Padahal kata Allah, ya, bersedekahlah kami itu sebelum datangnya kematian. Nah, sekarang kan udah mati baru bersedekah atas nama orang yang dia mati dan lain sebagainya. Itulah terkait dengan ciri di antara orang-orang yang soleh. Kemudian, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum
Tak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Artinya apa? Kita ini hanya diinformasikan oleh Allah ketika berbuat kebaikan seperti ini pahalanya. Itu sulit untuk digambarkan oleh kita. Malah ainul ra'at, sulit digambarkan oleh mata kita seperti apa yang atau berarti Allah akan berikan kepada kita. Akan sangat sulit sekali di sini. Tapi bagi kita lihat tugas kita hanyalah untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang tidak dipandang sebagai balasan bagi orang-orang yang saudara terhadap apa yang telah mereka perbuat ketika dia di dunia. Itu semua akan ada konsekuensinya. Di antaranya adalah mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah diperbuatnya. Itu yang pertama terkait dengan kemuliaan sholat malam. Yang kedua adalah sholat malam itu sebagai amalan ahli surga. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan terkait dengan kemuliaan sholat malam. Nah, orang-orang yang selalu menjaga sholat malam itu, mereka akan memuji, Allah itu akan memuji kepada mereka itu. Bahkan tidak cukup dengan pujian, tapi Allah akan mengantarkan orang ini, Allah informasikan kepada orang ini bahwa dia akan menjadi calon penghuni surganya. Orang yang punya keyakinan yang tinggi kepada Allah itu akan bersemangat. Oh iya, saya sudah dikabarkan oleh Allah kalau saya berbuat seperti ini, surga balasannya. Maka tidak akan mendapat kesempatan itu sedikit pun. Akan terus oleh apa ini dikerjakan terkait dengan amalan yang akan menghantarkan ke dalam surganya di situ. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran itu disebutkan di surat Az-Zariyat ayat 16 sampai 18. Kata Allah, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Akhirina ma'atakum rabbuhum innakum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil menerima segala pemberian mereka, sesungguhnya mereka seperti itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, orang-orang yang berbuat ihsan di situ. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sesungguhnya mereka itu di dunia sangat sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya orang-orang muhsin ini menghidupkan malam-malam itu dengan cara beribadah kepada Allah. Jadi jangan berlambat. Kalau orang berlambat, contohnya dengan seperti ini. Orang kalau belum terbiasa sholat tahajud atau sholat tarawih dengan jauh-jauh. Orang kalau belum terbiasa sholat tarawih, ya imamnya itu membaca bacaan yang panjang, itu akan terasa takdir. Hatinya tak suka sama imamnya. Kenapa? Panjang banget sih, lama banget sih, masih ada begitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa akan menikmatinya terhadap imamnya, ketika dia baca Al-Quran itu sampai 1 juz misalnya, dia akan menikmatinya di situ. Bahkan ada satu masjid di daerah Bangka itu, ya, itu 1 bulan itu 30 juz. 1 malam 1 juz. Begitu memasuki 10 hari terakhir, itu bukan semakin berkurang ke masjid, malah semakin mencuat, semakin penuh, semakin banyak berjamaah. Berbeda mungkin dengan di masjid-masjid kita, semakin bersih malah semakin sepi di masjid. Apalagi kalau imamnya panjang-panjang bisa kabur berjamaah. Nah itu. Tapi orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Orang-orang yang soleh tidak seperti itu. Dia akan menikmatinya ketika dibaca ayat doa yang panjang-panjang. Dia akan menikmatinya di situ. Ya. Kalau ini merupakan sebuah kebaikan buat dirinya. Sebuah kebaikan untuk dirinya dengan apa? Bisa saja dengan panjang bacaan-bacaan yang panjang dia simak itu pahalanya lebih banyak lagi. Makanya kalau orang ketika dia membaca Al-Quran tenang dan simak di situ. Artinya apa? Ketika ada orang membaca Al-Quran, kita dengar itu sama juga kita sedang membaca Al-Quran. Dan pahalanya juga simak dia di situ.
Satu huruf 10 kebaikan. Satu lembar itu, satu halaman itu 400 karakter huruf tinggal dikalikan. Ya, 10 kebaikan. Kalau satu lembar 900 karakter huruf kalikan 10 kebaikan. Kalau satu juz sudah berapa? Juta huruf. Sudah berapa juta kebaikan yang akan didapati oleh orang-orang itu. Maka jangan khawatir, ya. Dengan lamanya kita berdiri mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi kita sudah lelah, sudah capek, ingat lelahnya, capeknya kita di situ ada nilai mustabaqah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatir kata Allah di situ. Ya, ini terkait dengan orang-orang yang ketika melakukan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang ini selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar, itu di waktu fajar fitri. Fajar fitri ini adalah salah satu waktu sebelum masuk subuh. Dia sedang bisa beristighfar kepada Allah. Dia merengek dia di sini. Dan ingat, Allah itu akan merasa malu kepada hamba-Nya yang sedang itu meminta ampun kepadanya, lalu tidak aku berikan ampunan. Aku malu kata Allah. Ya, terpaksa kalau tak kabulkan semua permohonan dari hamba-hamba yang mereka saat itu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah itu tidak akan pernah merasa bosan dalam mereka hamba-hambanya dan permintaan hamba-hambanya sampai hamba-hambanya ini merasa bosan untuk dirinya sendiri. Allah tidak bakalan pernah bosan di situ. Inilah kehebatan Allah luar biasa. Dan Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu Allah. Selalu memenuhi segala kebutuhan makhluknya, dan terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga terkait dengan yang namanya keistimewaan sholat malam itu adalah akan mendapatkan sebutan dari Allah sebagai ibadur rahman kepada para pelakunya. Nah, ibadur rahman artinya itu hamba-hamba Allah yang ar-Rahman. Dan kita lihat di surah Al-Furqan itu disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan siapakah ibadur Rahman itu. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan ibadur Rahman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat malam atau melakukan sholat malam. Sampai-sampai Allah mengatakan dan surah Al-Furqan ayat 75 sebutkan ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyyatan wa salam. Tahiyyatan wa salam. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi. Maksudnya apa? Dibalas dengan surga oleh Allah. Karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan rahmatan dan ucapan selamat di dalamnya. Artinya apa di sini? Para ulama menjelaskan di sini terkait dengan bahwasanya orang-orang yang ketika dia melaksanakan sholat malam itu harus sabar betul. Baru dengan kesabaran. Karena tidak mudah. Perlu latihan dia di sini. Ya, perlu untuk terus berlatih dan dia harus bersabar. Kenapa? Karena berat sekali. Dan tidak semua orang bisa mampu di situ. Cuma kadang-kadang begini, ada orang yang menyepelekan amal orang lain. Orang ini tidak pernah puasa, orang ini tidak pernah sedekah. Tapi ingat Pak, siapa tahu orang ini hari tahajud. Orang ini tidak pernah tahajud, tidak pernah sedekah. Siapa tahu orang ini ahli dari puasa sunnahnya. Yang penting kita harus bersyukur kepada orang itu. Ya, jadi itulah. Kemudian siapakah ibadur Rahman yang mendapat martabat yang tinggi karena kesabaran mereka? Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya dalam Al-Quran surah Al-Furqan 63 sampai 64. Apa kata Allah? Wa ibadur Rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan
tahu dengan rendah hati, tidak ada kesombongan, ya syahdu, ya ada aura dalam hatinya memancarkan ketawaduan di situ. Itu adalah ibadah rahmat, ahli ibadah. Ya. Wa idza khatabahum jahilun afaqu salat. Dan mereka itu ketika menyapa orang-orang jahil itu menyapa kepada mereka. Mereka itu selalu mengucapkan dengan kata-kata yang penuh dengan kesejukan, penuh dengan keselamatan. Artinya apa? Sekalipun dia itu dihina, yang diintimidasi, dicaci maki, orang-orang ibadah rahmat itu akan senantiasa dibalas dengan kebaikan. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasul kita. Ketika dia diintimidasi, dihina segala macam di situ, apa jawaban Allah di situ? Apa jawaban Rasul di situ? Ya biarkan saja mereka. Ya, dia belum tahu siapa saya. Karena itu kata Rasulullah. Makanya keburukan itu harus dibalas dengan kebaikan. Itu yang ada dalam agama seperti ini. Saya melihat di berita itu ya, yang terkait dengan terjadi wabah di India. Siapa yang paling duluan memberikan bantuan? Ternyata negara Muslim. Padahal India itu telah banyak membunuh orang-orang Muslim, ya menzalimi orang-orang Muslim. Tapi tidak ada dendam di situ. Kenapa? Kita ini tahu kita punya Allah, biar Allah yang membalas di situ. Tetap akan manusia dia berikan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara itu. Itulah ciri ibadah rahmat orang-orang yang senantiasa ketika dia dizalimi, dijadikan oleh orang-orang jahil, tapi dia dibalas dengan berupa kebaikan. Ya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang-orang ibadah rahmat ini adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Ya, sholat malam di situ. Tetap dia dirikan di situ. Kenapa? Karena ini sudah ada manfaatnya untuk dirinya. Sehingga ketika dia sudah merasakan manfaatnya, apalagi dia tahu keutamaannya, insya Allah orang ini akan istiqomah yang luar biasa. Saya punya murid jamaah, orang yang rajin sekali terjadi. Kata Allah, orang ini juga orang yang kaya raya, luar biasa kaya itu. Ya, udah kaya dermawan, ahli masjid lagi. Saya tanya, apa konsepnya untuk Bapak seperti itu, Pak? Sehingga Bapak ini seperti ini. Apa dia bilang, Pak Ustaz? Saya ini semenjak masih muda, sebelum saya menikah, sampai saya sekarang sudah pensiun dari pegawai negeri, saya sudah punya cucu. Saya belum pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Hampir 60 tahun dia berusaha bukan sholat tahajud. Sekarang umurnya 70 tahun. Mungkin inilah hasil dari saya itu melaksanakan sholat tahajud. Allah berikan kemuliaan kepada saya. Allah berikan rezeki kepada saya seperti ini. Itu luar biasa. Dan saya akan tetap istiqomah melakukan qiyamul Ramadan dan qiyamul lail ini sampai saya meninggal dunia. Sampai seperti ini. Udah ahli masjid, ahli tahajud, kaya raya, dermawan lagi, sempurna orang itu. Dia punya perusahaan, terjamin semua anak-anak ini ya Bapak, anak-anak buahnya atau karyawannya itu dijamin semuanya. Yang tidak punya rumah dikasih rumah, punya kendaraan dikasih kendaraan. Itu luar biasa Pak. Kenapa? Karena dia sudah menikmati tentang hidup. Dia menikmati terkait apa yang dia miliki. Jadi bukan berarti dia memiliki kekayaan itu dia menjadi gelisah. Justru dengan apa yang dia miliki, dia yakin ini pemberian dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Makanya orang seperti ini selalu bertransaksi dengan Allah di situ. Dia jual hartanya kepada Allah, sebagaimana para sahabat dulu.
dijual hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, tahukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang kalau kamu turun ke suatu perniagaan itu kalian akan dijauhkan dari azab yang pedih. Apa itu perniagaannya? Tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah amwalikum wa anfusikum. Iman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad, berjuang dengan harta dan dirinya. Makanya orang-orang yang memiliki kekayaan ya jangan khawatir dengan hartanya, itu akan memberikan keselamatan untuk diri di hari kiamat. Dan orang-orang ini tidak akan pernah merasa miskin, akan senantiasa kaya dan kaya raya. Itu buktinya Pak. Berapapun yang dia keluarkan, logika kita dan mayoritasnya masuk akal, pasti berkurang hartanya. Tapi Allah berkehendak lain, justru malah berkembang dan bertambah harta yang dia miliki di situ. Nah itulah ya, terkait dengan orang-orang yang betul-betul alladzina yabituna li sujudal wa qiyamah. Yang ketika datang malam dia itu sujud dan melakukan sholat di situ. Yang terakhir terkait dengan masalah ini ada salah satu ucapannya yang tentu saja kita dapat mengamalkan dari ucapan Nabi Yakub alaihi salam. Ini bisa dilihat dari surah Yusuf ayat 86. Apa kata Nabi Yakub di situ? Innama ashkur qasri wa qasri ilallah wa anna min Allah ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah untuk mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Artinya memberikan sebuah pesan moral kepada kita. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, serahkan kepada Allah semuanya. Ya. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu apa keinginan kita. Walaupun orang lain tidak tahu, Allah maha tahu di situ. Dan di dalam hal menyerahkan segala urusan itu kepada Allah itu jangan sekali-kali hitung-hitungan dengan Allah. Tidak boleh. Karena Allah tidak pernah hitung-hitungan dengan apa-apa. Bahkan mungkin lebih banyak Allah memberikan kepada kita daripada kita harus mengeluarkan kepada Allah. Makanya di sini fungsinya kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tentang ya. Ketika orang-orang sudah paham terkait dengan keistimewaan amal perbuatannya yang diberi Allah, dia tidak akan pernah sayang dengan apa yang dia miliki, sekalipun nyawa yang dia korbankan dia akan berani untuk korbankannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika itu ya sampai mau mengorbankan anaknya demi apa? Demi untuk dekat kepada Allah, menjalankan kepada Allah Subhanahu, sekalipun anaknya dikorbankan dia korbankan di situ. Itu bentuk ketaatan yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini mungkin kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah yang sangat bisa pribadi dan sangat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali mungkin ada yang menambahkan dan didiskusikan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan pertama berkenaan dengan pelaksanaan sholat tahajud. Seandainya kita khawatir kalau tidak dapat bangun tengah malam, apa yang kita bisa sholat tahajud setelah sholat isya? Pertama. Kedua, apakah sholat tahajud harus didahului sebelumnya dengan tidur dahulu baru sholat tahajud? Yang ketiga, jam berapa waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat tahajud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, makasih ya. Terkait dengan teknis pelaksanaan sholat tahajud itu
Apakah boleh di awal, di tengah, atau di akhir? Saya baca hikayat para sahabat. Abu Bakar Siddiq itu di awal waktu, Umar bin Khattab pertengahan, sedangkan Nabi di akhir malamnya. Sama persis dengan yang kita lakukan ketika tarawih. Setelah sholat isya misalkan, boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah, silakan. Apalagi ada sebuah kekhawatiran misalkan kebablasan, ya, atau kebablasan, ya, sehingga dia itu di awal waktunya, itu tidak masalah. Dan itu semua sah. Cuma kalau kita ingin kepada Rasulullah SAW, ya, itu seperti malam itu. Nah, tapi sudah terbiasa memenuhi waktu, ya, untuk melaksanakan sholat. Jadi kenapa? Saat-saat itu dan ada istimewaan yang saya katakan tadi, ya, Tabaraka wa Ta'ala itu Allah itu turun ke ila sama dunia. Dia turun ke langit dunia untuk mengecek mana nih di antara hamba-Ku yang sedang sholat malam, mana nih di antara hamba-Ku yang sedang beribadah kepada-Nya. Itu. Yang kedua, apakah mesti didahului oleh tidur dulu atau tidak? Terkait dengan masalah ini, ya, apakah sholat tahajud itu, ya, harus tidur dulu atau tanpa tidur dulu? Pertama, kita harus bisa mengistilahkannya, ini diistilah para ulama terkait dengan masalah kegiatan ibadah di malam hari. Ada qiyamul lail, ada tahajud. Yang saya sampaikan tadi, ada qiyamul lail, ada sholat malam. Para ulama ini menegaskan qiyamul lail itu lebih umum daripada tahajud, karena qiyamul lail itu mencakup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa sholat, baca Al-Quran, ya, berzikir, mengkaji ilmu agama, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian selama ketaatan itu dilakukan di malam hari, sehingga wanita waktu istirahatnya, ya, bisa disebut dengan istilah qiyamul lail. Artinya karena banyak kegiatan amal itu qiyamul lail. Dan itu pun juga dilakukan sebelum itu. Oleh silahkan. Bapak dari bisa nih kita baca Quran, itu qiyamul lail. Atau kita sudah mulai sholat tadi, itu qiyamul lail. Atau berzikir, termasuk dengan kita melakukan apa? Kajian-kajian keilmuan, itu qiyamul lail. Artinya menghidupkan di malam itu dengan ibadah. Ya, itu boleh untuk kita tidur dulu. Nah, makanya di sini makna daripada qiyamul lail itu adalah seorang sibuk karena ketaatan pada sebagian besar waktu malamnya. Nah, cuma di sini banyak orang yang tidak melakukan ketaatan itu, banyak yang dilakukan sebelum itu. Nah, kemudian terkait dengan tahajud, apakah harus tidur dulu? Para ulama berbeda pendapat di sini. Pertama, Ar-Rafi merupakan salah satu mazhab dari Syafi'iyah. Dalam bukunya itu Syahrul Kabir dia menegaskan, at-tahajjudu yaqamu ala sholati ba'da naum. Tahajud itu istilah untuk sholat yang dikerjakan setelah tidur. Ba'da naum. Wa amma sholatu qabla naum fala tusamma tahajjudan. Sedangkan sholat yang dikerjakan sebelum tidur tidak dinamakan tahajud. Ini menurut ulama dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada lagi pendapat yang lain. Seorang sahabat Nabi Al-Hasan bin Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ya'sabu ahadukum idza qama min al-layl yusalli hatta yasbiha annahu qad tahajjada." Di antara kalian menyatakan ketika melakukan sholat di malam hari itu sebelum subuh dia merasa sholat tahajud. Innama tahajjudu ay yusalli as-salat hatta
Tidur dulu, ya. Thumma salata ba'da mukti, kemudian salat setelah tidur. Wa tilka kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi itu dalam masalah salat tahajud dia selalu tidur dulu terlebih dahulu. Ya. Ini dikatakan oleh pendapat dari ulama dan ulama mazhab Syafi'iyah dan seorang sahabat tadi. Lalu pendapat yang kedua, tahajud itu tidak harus mesti tidur dulu. Kenapa? Sholat tahajud itu semua sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Dan tahajud ini memiliki arti itu mujanabatul tidur, artinya menjauhi tempat tidur. Ini sebagai salah satu makna di situ. Nah, dalam sebuah hadis kata Rasulullah disebutkan afsus syarat aqimu ta'am wasul al-ab wasul bil wanas wa nasiyah tadkhulul jannah bisalam. Kata Rasulullah, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambung silaturahim, dan kerjakan salat malam ketika manusia sedang tidur. Kalian akan masuk dengan selamat. Artinya apa? Boleh dilakukan sebelum tidur. Lalu bagaimana pendapat yang paling arjah di sini? Apakah berdiri dulu atau harus sebelum tidur? Bagi kita yang tidak mampu bangun sebelum subuh, ini pendapat yang akhirnya di antara para ulama itu, bagi kita yang ada kekhawatiran tidak bangun subuh atau tidak bisa bangun malam, sehingga kita itu tertinggal dari sholat tahajud, maka boleh dia tidak tidur dan melakukan sholat tahajud di awal waktu. Tapi kalau dia berkeyakinan akan bangun di malam hari, boleh dia tidur dulu kemudian dia melaksanakan sholat tahajud. Cuma dalam pendapat ini, pendapat yang kedua yang paling banyak disampaikan oleh para ulama itu terkait dengan tahajudnya Rasulullah, bahwa Nabi itu kalau dia sholat tahajud selalu diawali dengan tidur terlebih dahulu. Itu yang paling kuat di situ. Seluruh kita dia berkata. Oke, banyak lagi. Jadi terakhir pertanyaan saya, waktu yang paling afdol waktu yang paling afdol dan itu adalah sepertiga malam yang sebelum saja tadi. Tinggal dihitung aja. Yang berapa kira-kira itu? 2:30. Ya. Itu sepertiga malam itu dari 12 jam itu seperti itu 2:30 kurang lebih seperti itu. Bukan berarti tidak boleh mendekati waktu subuh. Karena kan ada satu ungkapan dalam itu ada fajar. Fajar itu ada fajar intip, ada fajar sedikit. Imam Syafi'i yang mengatakan fajar intip itu adalah fajar yang didustakan. Artinya fajar ini dulu memasuki waktu subuh, di mana seseorang itu boleh untuk melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail. Silakan. Dulu di masa Rasulullah ada dua muadzin yang senantiasa mengumandangkan azan. Ada azan yang pertama dikumandangkan oleh bulan, ada yang kedua oleh Umi Maktum. Nah, bila ketika dia itu azan awal itu masuk kepada panjang titik. Artinya apa? As-salatu khairun minan naum itu artinya memberitahukan agar orang itu terbangun dari tidurnya untuk melakukan sholat malam di sini. Itu kalau misalnya seperti itu, ya disampaikan as-salatu khairun minan naum. Hei orang yang sedang tidur, bangun, sholat tahajudlah kalian di sini. Itu maknanya. Sampai menjelang subuh, tidak masalah. Jadi kalau dilihat dari segi waktu, perkiraan sekitar jam 2:30 itu kan. Insidur sekitar itu sepertiga kali dulu tadi malam itu adalah kemungkinan sekitar 2:30. Itu yang paling masyhur, paling dibaca. Allah akan disebut.
Ada yang lain? Saja. Silakan. Kan kalau surga itu kan bertingkat-tingkat surga. Nah, ketika seseorang itu di tingkat pertengahan, apakah tingkatan tersebut bisa naik pas si seorang tersebut sudah lama di surga terus? Tingkatan-tingkatan surga. Surga yang paling tinggi apa itu? Surga Firdaus itu yang paling tinggi itu tingkatannya. Itu memang agak sulit untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan surga itu. Nah, terkait dengan tingkatan-tingkatan surga, itu ada kalanya dengan amalan seseorang. Makanya kan di Quran itu ada ashabul shimal, ada ashabul yamin, ada golongan kiri, ada golongan kanan. Di surah Al-Ashabul itu disebutkan wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumarah. Ketika itu orang-orang bertakwa itu digiring, ibarat begini. Taruhlah ini semacam surga, dimasukkan ke tempat itu. Ada orang yang bergelimang di situ saja. Ada yang bisa masuk di tingkat pertama, ada yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang ketiga. Tergantung dari amal perbuatan. Dan di dalam riwayat disebutkan, ternyata orang-orang yang akan naik tingkatan itu adalah orang-orang yang menghafal Quran. Semakin banyak hafalannya, semakin akan banyaknya tingkatan-tingkatannya itu. Bahkan Allah akan memberikan mahkota kebesarannya nanti di hari kiamat di surga itu kepada para yang selalu bacaan menghafal Al-Quran di situ. Itu adanya sahih, Pak. Ya. Makanya kenapa sekarang orang itu berlomba-lomba untuk menghafal Quran? Karena ada mahkotanya di situ. Bukan berarti ahli sedekah, ahli puasa, tidak ada semuanya di situ. Tapi bagaimana bentuk tingkatan itu? Awalnya mahal di situ. Termasuk mungkin terkait dengan masalah puasa. Puasa itu khusus. Wa ana ajiu bihi kata Allah kata Rasul. Ya. Dan akulah yang akan membalasnya khusus, bukan yang lainnya. Artinya apa? Ada keistimewaan untuk orang yang melakukan puasa Ramadan itu. Yang balasnya itu langsung Allah yang turun tangan sendiri. Artinya akan mendapatkan kelebihan, keutamaan nanti ketika dia berada dalam surganya. Makanya dalam tingkatan surga di situ kan banyak surga itu namanya ada Darussalam, Darul Qarar, ya. Ada namanya surga Jannatul Na'im, ya. Ada surga Firdaus dan lain-lain sebagainya. Dan itu memang sudah khusus oleh orang-orang yang tertentu yang memiliki amal-amal tertentu di situ. Bahkan ada satu riwayat juga saya baca itu tidak hanya para penghafal Quran saja yang akan mendapatkan tingkatan itu, termasuk orang-orang yang memang dia itu selalu menjaga qiyam Ramadan, qiyam mulai itu sholat tahajudnya. Itu juga nanti utamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang sedekah, yang ada juga yang berpuasa dan lain sebagainya. Bagi kita sekarang adalah perbanyaklah untuk berbuat kebaikan agar nanti mendapatkan tingkatan-tingkatan surga. Ya sama di dunia juga kita ingin yang terbaik. Kalau kita naik pesawat ada yang kelas eksklusif, yang ada yang bisnis, ada yang ekonomi, sama benar-benar seperti itu. Nah, surga itu tidak murah, surga itu mahal harganya. Ya, walaupun mahal harganya, tapi mudah untuk dikerjakan. Dan banyak kawan-kawan surga itu banyak sekali kan di sini. Orang baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang baca la haula wala quwwata illa billah.
orang baca la ilaha illallah, itu sebagai apa? Tiket surga semua. Makanya kan ciri orang yang mau masuk surga itu ketika dia mau meninggal dunia dia baca apa? Kalimat tahrim la ilaha illallah. Dan kewajiban. Gampang tak menyebutkan itu? Gampang sekali menurut kita. Tapi yang menjadi persoalan itu orang ini walaupun nampak ketika dia masih sadar, masih dia hidup di sana, nanti aja udah mau mati saya baca ini. Itu hanya dapat diucapkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau dia tidak taat kepada Allah, jadi hidupnya tidak bakalan bisa. Orang yang pernah ingat sama Allah tidak bakalan ingat itu. Makanya Nabi mengatakan, "Laqimu mautaku." Bangkitkan itu orang itu. Bila ilaha illallah. Karena berat nanti. Kalau orang beriman, insya Allah, orang takwa, insya Allah bisa di situ. Kalau kita muslim apa-apa, muslim maksiat, itu impossible untuk bisa menolak seperti itu. Sekalipun dibimbing dia, kenapa? Ya amalnya tidak ada dia di situ. Nah itulah salah satu contoh ya terkait dengan amalan yang akan mengatakan dalam surganya. Makanya terkait dengan surga itu memang ada yang kelas-kelas itu yang biasa. Bahkan orang itu ya dengan empernya saja tidak masalah katanya kan begitu. Itu di dalam surga. Sampai sehari ada jamaah itu saya tak apa-apa masuk neraka. Yang penting empernya saja saya. Tapi seperti itu orang begitu. Saya hati-hati kalau bicara. Ada orang begitu. Itu di depan orang banyak pak. Jangan apa-apa bersurga itu di empernya aja katanya. Kamu lebih lagi tadi. Tidak bakalan ada orang yang mampu untuk merasakan pedihnya neraka itu. Siksaan yang paling ringan saja, dia berdiri di atas rompah dari neraka, berdiri di kubur-kuburnya, itu siksa yang paling ringan. Ya. Kalau mungkin di surga, tidak apa-apa di emperannya, itu tidak masalah. Ya kan kata Rasulullah itu, kalau kita surga kenikmatan surga yang paling ringan itu adalah seorang seorang raja yang ketika dia itu bisa menjadi kerajaan dalam 3 periode. Artinya Pak Raja ini mendapatkan sebuah pelayanan, kenikmatan itu ibarat kenikmatan surga yang paling ringan sekali. Ibarat raja yang ada di dunia itu yang dia menjabat sampai 3 periode kerajaan di sini. Ya, kalau mungkin itu besar, itu yang dekat. Bahkan ada lagi di situ sampai 7 kerajaan disatukan. Itu adalah kenikmatan surga yang paling ringan. Itu kata Rasul seperti itu. Ya. Cuma memang agak sulit untuk ditafsirkan oleh mereka karena surga itu saking libatnya itu susah dibayangkan oleh mata kita, oleh pandangan kita itu sangat sulit dibayangkan di situ. Jadi itu yang terkait dengan tingkatan itu tergantung dari amal-amal saja. Terutama yang ada dalam riwayat itu adalah ternyata yang sering naik itu para penghafal Quran. Dia itu akan kita baru ternyata di situ. Nyesal saja duduk ahli Quran, nyesal saja duduk ahli berhadis. Ini para ahli surga Pak. Ada juga penyesalan di situ. Kenapa? Dia ingin yang paling hebat, dia ingin yang paling bagus di situ. Karena ketika kamu sodorkan bidadari di situ, itu Masya Allah. Para lelaki ini diberikan kekuatan 100 kali lipat dalam hal makan, minum, menggauli istri. 100 kali lipat kekuatan di sini. Jangan akan ada bosan-bosannya. Ya. Dan bagusnya yang pada saat itu tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua, semua sebanyak kisaran 36 tahun. Tingginya setinggi dari Adam. Itu disebutkan sendiri. Ya, seperti apa tingginya seperti Nabi Adam. Makanya tidak ada bosan-bosannya. Dan hebatnya tidak ada WC di sana itu. Ya, jadi orang bebas makan. Tapi ingat,
di surga pun juga ada orang bertanya, bagaimana kalau orang ini belum menikah, dan dia udah menikah duluan? Jangan khawatir. Kata Rasulullah SAW itu dia mengatakan, nanti akan dinikahkan di surga. Sahabat dari surga itu. Makanya ada satu riwayat yang cukup bagus. Kalau kita masuk surga bersama istri, maka bidadari itu akan merasa iri. Jadi iri itu. Kenapa? Ada istrinya di situ. Istri kita kalau masuk surga itu akan menjadi ratu daripada bidadari ini. Dan Allah akan berikan servis yang luar biasa kepada suami dari istrinya itu. Ya. Kenapa ada sampai kiri? Datang terjadi dialog di situ. Sampai kata di surga itu, enak ya kamu katanya jadi manusia. Kamu bisa ngalamin kehidupan dunia. Sedangkan saya hanya di surga saja. Itu terjadi dialog di situ. Makanya paling malu untuk diri dari surga itu kepada orang yang pernah hidup di dunia di kalangan para wanita. Makanya kan kita ingin masuk surga setelah itu. Seperti itu ada kenikmatan tersendiri di situ. Apalagi kalau sudah diberikan rumah di surga itu luar biasa, sangat bagus sekali, istimewa sekali di situ. Ya. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz mengajar saya di dalam surat Al-A'raf ayat 1 dijelaskan itu, katakanlah Muhammad, katanya, kata Allah, akulah yang menciptakan kamu. Tapi kebanyakan manusia tidak mau melaksanakan ibadah. Kebanyakan manusia. Nah, bagaimana kaitannya ini supaya kita jangan pada golongan yang kebanyakan. Nah, yang kedua, di dalam surah Yusuf, pada waktu ayat keberapa itu saya lupa, tapi ada godaan dari perempuan kepada Yusuf untuk digoda, tapi oleh Allah dibatasi nafsunya kepada Yusuf, sehingga perbuatan itu tidak dijadikan dilaksanakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dalam kaitan ini, saya kira kebanyakan kita ini tidak melaksanakan semuanya. Kebanyakan. Nah, bagaimana supaya kita ini, sama saya sendiri yang sudah 25 tahun, tetap melaksanakan ibadah ini termasuk pada golongan yang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan penciptaan Al-Quran itu langsung dari Allah. Kalau dalam istilah Al-Quran itu kalam ya, maksud kalam Allah. Allah yang menjadikan, Allah yang langsung menyampaikan terkait dengan Al-Quran itu. Ingat Pak, terkait dengan Quran ini kebanyakan banyak orang yang bilang belajar itu kenapa? Karena kita ini dihadapkan dengan berbagai macam kesibukan dan kesibukan. Makanya kata Rasulullah itu dalam sebuah riwayat sampai ada salah satu ungkapan wal Qur'anu di jawab itu. Ketika Al-Quran itu sudah berada di tangan orang-orang zalim. Artinya apa? Karena Al-Quran ini tidak banyak dipelajari oleh orang-orang beriman. Artinya orang-orang Islam beriman. Maka akan terjadi yang namanya pertempuran makna. Akan terjadi yang namanya pemalsuan di sini. Nah, maka dengan adanya orang lain tentang Al-Quran ini pun juga Allah sudah lamarkan kepada kita. Di surah Al-Safat kalau tidak salah itu disebutkan waladina kafaru
La tasma'u lihadzal Qur'an. Ini kata Allah. Jadi orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan kalian itu mendengar Al-Qur'an. Wa allahu ma fihi la'allakum yarji'un. Dan buatlah kesimpulan dan kesimpulan agar kalian dapat melalaikan orang-orang di Al-Qur'an. Jangan sampai aneh di sini ya. Itu sudah ada tipu kesimpulan dari orang-orang kafir itu seperti itu. Makanya kan kalau kita lihat Pak, orang-orang kafir itu banyak berkamuflase dengan tipu muslimatnya, dengan makarnya, ini apa? Agar mereka itu jauh dari Al-Quran. Dulu di masa sebelum ketika saya baca sejarah itu, apa dia bilang? Kalian boleh membaca Al-Quran dengan syarat tidak boleh membaca artinya. Itu mengatakan apa? Pokok. Jangan sampai umat Islam itu paham betul tentang Al-Quran. Kenapa? Karena ketika dia paham Al-Quran, dia akan banyak memberontak kepada kejadian saat itu. Makanya wajar. Kenapa dulu orang Indonesia itu berani-berani dia membawa ngomong, bawa pedang, membunuh mana yang dihadapi apa? Senjata yang modern pada saat itu. Tapi tidak terkenal dalam hati itu ketakutan. Kenapa? Karena ada semangat jihad yang dilontarkan oleh para ulama itu terkait dengan kehebatan Al-Quran. Kalian tanya di situ Allah akan bantu kalian itu mati di situ surga balasannya. Kan begitu. Ya, itu seperti budaya. Dan sekarang tipu muslimat orang-orang kafir itu sudah terbukti. Ada seorang Yahudi bernama Profesor Dr. Sliman. Dia pernah ketika berceramah di Amerika di kalangan jemaat Yahudi saat itu, dia mengatakan begini, saudara-saudaraku, Islam itu agama hidayah. Jadi kata si Yahudi ini, Islam itu agama hidayah, agama yang datang dari Allah. Kita sebagai orang-orang Yahudi tidak mudah mengalahkan umat Islam dengan cara berperang. Dan ada sejarah yang kita menang ketika berhadapan dengan Islam itu ketika berperang ada menang kemenangan dari kita. Tapi ada 3 poin yang akan menghancurkan Islam itu. Kita buat 3 poin ini, 3 hal itu. Pertama, untuk menghancurkan akidah umat Islam itu supaya jauh dari Al-Quran, kita kuasai dunia elektronik, dunia massa. Ya, sekarang siapa yang punya dunia media? Baik media massa, media elektronik, termasuk yang sekarang kita pelajari di situ ada Google, ada internet, siapa yang punya? Orang itu yang punya. Yahudi. Dengan seenaknya mereka membuat program-program yang luar biasa. Apalagi ini di masa-masa Ramadan, coba Bapak perhatikan menjelang sahur, lihat televisi pada saat apa? Ketawa ke TV, itu sengaja. Menjelang masa puasa mereka seperti itu. Kenapa? Untuk melalaikan kita dari Al-Quran di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk melanjutkan kehidupan manusia Al-Quran, kita kuasai dunia modul. Lihat sekarang pakaian-pakaian, terutama pakaian-pakaian para wanita, tidak mencerminkan Islam. Ada wanita pakai kolor, wanita pakai legging, ya sampai mencetak segala bentuk tubuhnya di situ. Padahal Tuhan itu memerintahkan untuk berhijab, menjaga auratnya di situ. Tapi itu yang terjadi. Yang ketiga, dia kuasai dunia transportasi. Sekalipun juga siapa yang masih terlibat dunia transportasi, orang-orang yang begitu juga semuanya di situ. Maka wajar kata Allah, dan kata baru lantas melihat Al-Quran. Jadi orang-orang kafir itu berkata, jangan kalian mendengarkan Al-Quran di situ. Itu kemanaan mereka, ya. Itu kelemahan kita di situ. Kemudian yang kedua tadi berkaitan apa ya? Terkait dengan Nabi Yusuf, itu ada di surat Yusuf ayat 24 ya. Walaqad hammat bihi wa qanna biha dawlan doa berhadap. Sesungguhnya waktu tadi
siapa? Wilayah kamu. Telah bermaksud melakukan perbuatan itu, artinya sudah diraih. Untuk berbuat masuk berbuat zina dengan Nabi Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan perbuatan wanita itu. Andai kata ia itu tidak melihat tanda dari suaminya. Artinya apa? Tingkatan manusia itu kok berbeda-beda. Kalau Nabi al-imanul anbiya al-maksud terjaga, dijaga sama Allah. Sekalipun ujian itu berat. Karena apa ujian manusia itu apa? Wanita. Jadi nasi kumus syahwat dan bisa gitu ya. Ini pertama. Jadi dihiasi dalam syahwat manusia itu adalah pertama itu wanita. Itu yang paling berat, Pak. Kalau kita bicara syahwat. Nah, kenapa Nabi Yusuf tidak tergoda di situ? Dia punya Allah. Dia menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai orang-orang dirinya. Dan dia tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan ketika dia sedang berjihad di situ. Padahal itu mungkin sudah dikatakan setan itu yang kelas tinggi pada saat itu. Tetap lakukan dia di situ. Dia tidak mau meladeni ajaran lain, tapi sampai membuat fitnah kepada yang lainnya. Tapi Allah tetap memberikan penjagaan kepada Nabi Yusuf di sini. Kenapa? Ada ketetapan iman dalam hatinya, keyakinan yang cukup bagus dalam hatinya. Itu akhirnya dia sudah kuat. Kalau tidak kuat akhirnya tidak bisa seperti itu, Pak. Bisa tergoda. Makanya para nabi dan Rasul Allah itu kenapa dia itu yang paling pertama dia berdakwah dokter dengan dakwah tentang akidah. Dan itu yang paling utama. Bukan masalah kerugiannya, bukan. Akidah itu yang harus dibenahi. Akidah yang baik, insya Allah akan baik seluruhnya. Kalau akidahnya lemah, kerugiannya itu besar tapi itu kuat, perpecahan banyak akan terjadi. Perselisihan itu akan terjadi. Itu yang ada dalam Al-Quran itu. Karena kata Allah, ya di situ disebutkan agar kita terdekat dengan Al-Quran dan jangan berdebat apapun. Artinya berpisah-pisah berdebat, tidak tebar terkuat di sini. Ya, sekarang harus pada watak. Maka di sini Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah karena terjaga akidahnya, terjaga imannya, dan Rasulullah iman para nabi itu adalah al-maksum, artinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah melakukan suatu perbuatan dosa. Bukan hanya itu saja, Pak. Nabi-nabi itu juga diuji di ujian yang berat, tapi dia itu punya kekuatan akidah yang luar biasa kepada Allah. Dia lebih baik mati ketimbang dia harus mengikuti kezaliman orang atau bisikan-bisikan orang, ya. Karena itu akan memberikan sebuah konsekuensi yang buruk kalau dia mengikuti ajaran-ajaran itu. Allah Maha Taala.